Shalom, bertemu kembali dalam program Minutes of Change, menuju perubahan menjadi pribadi yang berkenan kepada Bapa dan layak menjadi mempelai Kristus di akhir zaman. Hari ini kita akan mendengarkan kesaksian kehidupan saya dengan tema Roh Kudus mengubah hidup saya. Saya terlahir sebagai orang yang penuh dengan kepahitan, kekecewaan, kemarahan, dan sakit hati. Dan sampai usia dewasa, saya penuh dengan kepahitan. Kalau saya benci seseorang, saya akan mengatakan saya tidak akan memaafkan orang tersebut sampai saya mati. Pada suatu ketika, saya mengalami kelahiran baru. Saat itu saya sudah bekerja dan saya dibaptis. Setelah saya dibaptis, saya membiasakan diri untuk membaca Alkitab. Saya mulai dari perjanjian baru lalu perjanjian lama. Dan satu ketika saya membaca kisah para rasul, saya tertarik dengan kisah tentang baptisan Roh Kudus. Saya sangat tertarik dan saya ulang membaca. Dan kisah para rasul 2 ayat 38 yang mengatakan, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Saya mengaminkan ayat ini. Lalu saya meminta kepada Tuhan, Tuhan berikan aku baptisan Roh Kudus. Aku rindu, aku percaya janji itu bagi saya. Saya adalah orang yang terlahir di tengah-tengah gereja tradisional dan saat itu saya tidak mengerti apa-apa tentang baptisan Roh Kudus. Tetapi saya sangat meminta, saya sangat memohon kepada Tuhan. Lalu 1 minggu kemudian saya masuk ke dalam satu gereja dan kemudian pendeta pada saat itu memberikan penjelasan tentang baptisan Roh Kudus. Lalu di akhir ibadah beliau bertanya, siapa yang rindu untuk menerima baptisan Roh Kudus? Saya mengangkat tangan penuh dengan kerinduan. Bersama dengan jemaat lain, saya mengangkat tangan. Dan akhirnya ketika saya mengangkat tangan, saya memuji Tuhan, saya menyembah Tuhan. Tiba-tiba ada sesuatu dorongan dari perut saya. Ada satu kuasa yang mengalir. Lalu kemudian tiba-tiba dorongan tersebut naik ke atas ke lidah saya. Dan kemudian lidah saya bergetar dan saya mengucapkan kata-kata di dalam bahasa roh. Saya terkejut dan sejenak saya bingung, tetapi akhirnya saya sadar, ya Tuhan, aku dapatkan baptisan Roh Kudus yang aku minta. Lalu saya bersukacita dan saya pulang. Setelah itu, setelah saya menerima baptisan Roh Kudus, kehidupan saya berubah. Dan pada saat itu yang paling saya ingat, perubahan yang paling saya ingat adalah tiba-tiba saya bisa mengampuni orang-orang yang menyakiti hati saya. Saya bisa melepaskan pengampunan dan berdamai dengan semua orang yang menyakiti saya. Dan di dalam kehidupan saya yang selanjutnya, saya merasakan betapa mudah bagi saya untuk mengampuni. Padahal sebelumnya saya tidak pernah mau mengampuni orang. Bahkan saya katakan sampai mati saya akan membenci kamu. Itulah yang saya dapatkan setelah saya mengalami baptisan Roh Kudus. Dan sampai saat ini saya terus memelihara. Dan bagi kita semua, apa yang harus kita lakukan supaya kita terus terpelihara di dalam urapan Roh Kudus? Yang pertama-tama kita harus menyadari kehadirannya. Lalu kemudian kita harus menghormati pribadinya. Lalu kita harus menjaga supaya Roh Kudus tidak berduka. Dan kita juga harus belajar peka dan taat kepada kehendaknya. Maka kita akan mengalami perubahan dan kehidupan kita akan semakin seperti Kristus. Itu yang saya bagikan dan kiranya Tuhan memberkati kita semua.